Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Beautiful things don't ask for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kisah inspiratif hari ini. Saya Rafa dan seperti biasa saya nggak sendirian. Dan saya Ika, terima kasih untuk menyempatkan waktu Anda untuk mendengarkan kami hari ini. Kali ini kita akan membahas sosok luar biasa, yaitu Lionel Messi, sang legenda sepak bola yang kisah hidupnya dengan penuh pelajaran. Iya, Messi bukan cuma inspirasi buat penggemar bola, tapi juga buat siapapun yang pernah merasa gagal, diremehkan atau hampir menyerah. Karena kisah hidupnya menunjukkan bahwa keyakinan dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Mari kita mulai dari awal Messi lahir di Rosario, Argentina tahun 1987. Sejak kecil dia punya bakat yang sangat luar biasa dalam sepak bola. Tapi takdir sampai menguji dia. Pada usia 10 tahun Messi didiagnosis mengalami defisiensi hormon pertumbuhan. Betul, tubuhnya kecil, bahkan jauh di bawah rata-rata anak seusianya. Dan masalahnya, biaya pengobatan untuk kondisi itu sangat mahal, sekitar $900 per bulan. Angka yang jelas mustahil buat keluarganya saat itu. Banyak orang mungkin akan berhenti bermimpi di titik itu. Tapi Messi tidak, dia terus bermain, terus berlatih, dan juga terus percaya bahwa suatu hari nanti dia akan jadi pemain hebat. Sampai akhirnya pada usia 13 tahun dia mendapatkan kesempatan besar. Barcelona melihat bakatnya dan mengundangnya untuk trial ikut di Spanyol. Dan tahukah Anda, kontrak pertamanya ditulis di atas tisu restoran karena manajer klub saat itu tidak ingin kehilangan kesempatan mengontraknya. Itu keren banget. Tisu itu seperti simbol bahwa awal yang sederhana bisa membawa kita ke tempat yang luar biasa. Lalu kalau kita berani mengambil langkah pertama. Begitu pindah ke Spanyol, Messi hidup jauh dari keluarganya. Bisa dibayangkan, umur 13 tahun, pindah negara, berbahasa berbeda, teman baru, pasti berat banget. Ya, tapi dia tahan karena di dalam dirinya ada keyakinan kuat bahwa ini jalan hidupnya. Dia berlatih lebih keras dan siapapun diam-diam tanpa banyak bicara, Messi membangun dirinya sendiri perlahan. Dan hasilnya luar biasa. Debut di tim utama Barcelona pada usia 17 tahun, kemudian terus berkembang jadi mesin gol. Bersama klub itu, Messi memenangkan lebih dari 30 trofi besar, termasuk 10 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions. Tapi yang membuat saya kagum bukan cuman jumlah trofinya, tetapi konsistensi dan kerendahan hatinya. Jarang sekali ada pemain tiap dunia yang tetap rendah hati seperti Messi. Dia nggak pernah bicara, nggak pernah cari sensasi sesemua orang. Mengenalnya lewat kerja keras dan sikapnya di lapangan. Benar, di era di mana banyak orang suka menunjukkan pencapaian mereka, Messi justru memilih dan diam dan membiarkan karyanya yang berbicara. Tapi kita tahu hidupnya nggak selalu di atas. Messi juga pernah jatuh. Dia dan jatuhnya dalam
salah satu masa paling kelam adalah saat dia gagal membawa Argentina juara di Liga Dunia Besar, dua kali Copa America dan satu kali Piala Dunia. Betul, tahun 2016 setelah kalah di final Copa America, Messi benar-benar terpukul. Dia bahkan bilang, saya sudah mencoba segalanya. Mungkin tim nasional bukan untuk saya. Dan dia pensiun dari timnas. Tapi cuma sebentar karena rakyat Argentina bahkan anak-anak kecil turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan Messi jangan pergi. Dukungan itu membuatnya kembali, dan ini yang luar biasa, tidak datang dengan dendam, tetapi dengan tekad yang lebih kuat. Dan akhirnya hasilnya pun tiba. Tahun 2021, Messi berhasil membawa Argentina juara Copa America setelah penantian 20 tahun. Dan 2 tahun kemudian, dia menutup semua keraguan dengan mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Air mata di wajahnya waktu itu bukan air mata kemenangan, tapi air mata dari semua perjuangan panjang yang akhirnya terbayar. Benar banget. Dari itu kita bisa belajar bahwa gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses menuju keberhasilan atau kesuksesan. Messi nggak menyerah di tengah jalan. Dia sabar dan dia percaya pada proses dari dia bangkit lebih kuat. Kalau saya lihat, kisah Messi itu punya 3 pelajaran penting. Pertama, jangan biarkan keterbatasan menghalangi mimpi. Kondisi tubuhnya dulu dianggap penghalang, tapi justru jadi alasan dia berjuang lebih keras. Yang kedua adalah kerja keras tanpa henti. Messi bukan yang paling vokal, tapi latihan kecil yang dia lakukan setiap hari selama bertahun-tahun, itulah yang membuatnya jadi legenda. Dan yang ketiga, rendah hati dalam kemenangan, kuat dalam kekalahan. Kita sering lupa bahwa kerendahan hati itu juga bentuk kekuatan. Messi menunjukkan jadi yang terbaik, enggak harus sombong, cukup buktikan dengan tindakan. Saya setuju. Kadang kita merasa kalah atau gagal karena melihat hasil orang lain. Tapi luar biasanya setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Messi mengajarkan bahwa proses itu suci, dan kalau kita terus jalan, hasilnya pasti datang pada waktunya. Jadi untuk Anda yang sedang berjuang entah dalam karir, pendidikan, bisnis, atau mimpi apapun, ingatlah, setiap orang besar pernah merasa kecil. Setiap juara pernah merasa gagal. Tapi yang membedakan adalah mereka yang tidak pernah berhenti. Benar banget. Messi membuktikan bahwa mukjizatnya tidak datang tiba-tiba. Mukjizat datang kepada mereka yang tetap berlari meski dunia berkata berhenti. Keren banget itu, Kal. Jadi teruslah berusaha, walau hasil belum terlihat, karena mungkin Anda hanya 1 langkah dari kemenangan besar. Dan siapa tahu suatu hari nanti Anda juga punya cerita sangat seperti Messi, cerita tentang seseorang yang pernah diremehkan tapi akhirnya jadi inspirasi dunia. Terima kasih sudah mendengarkan motivasi hari ini. Saya Rafa dan saya Ikal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti bermimpi.